Kali ini kita akan membahas ada dua hal ya. Pertama, saya ingin menampilkan hasil latihan dari Mas Wawan dari Solo ya, bersama keluarganya. Jadi saya pagi ini cukup surprise dan saya bahagia ya mengetahui bahwa Mas Wawan dan keluarganya ini rupanya berhasil renang dengan hanya mempelajari dari video-video saya, meskipun tidak sangat cepat ya, katanya memakan waktu sekitar antara 2 minggu atau berapa, tapi buat saya bisa latihan sendiri dengan hanya menyaksikan video itu udah cukup bagus gitu. Kemudian nanti section kedua kita akan sedikit membahas, ini agak lain ya, kita akan membahas tentang manfaat dari renang itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa renang, lalu ngapain sih gitu ya? Apakah sekedar bisa aja? Nanti kita kupas ya, apa-apa saja manfaat dari renang. Baik, kita untuk pertama kali kita akan melihat ya bagaimana Mas Wawan dan keluarganya berhasil menguasai beberapa teknik berenang. Mari kita lihat sama-sama videonya ya. Ini. Lara. Sip, nasib. Mi. Nasib ya. Pasal ban. Nah, dari video tadi kita bisa lihat ya, jadi Mas Wawan saya lihat ya sudah cukup bagus gitu. Jadi kalau kita renang-renang santai gitu ya seperti itu aja ya Mas ya. Selanjutnya itu kayak Mas Wawan tinggal dilatih, maksudnya rajin-rajin berenang sehingga feelingnya lebih terasah ya. Jadi nantinya gerakannya pun akan semakin smooth ya, makin halus gitu. Kemudian untuk anaknya Mas Wawan yang kayaknya yang pertama ya, tadi yang pakai kacamata itu saya lihat
sudah punya kemampuan hampir sama dengan ayahnya ini kayaknya. Jadi tinggal ya sama, dilatih lebih banyak lagi gitu ya. Cuman karena dia masih kecil dan maksudnya tingginya mungkin dia masih kurang, sehingga dia di kolam yang untuk dewasa dia mungkin masih berisiko tenggelam ya. Jadi menurut saya tolong untuk Mas Wawan, anaknya selalu diawasi ya, karena kita nggak tahu bahaya itu selalu mengancam ya. Makanya kalau meskipun dewasa sama juga bagusnya saling mengawasi lah gitu ya. Jadi terutama anak-anak gitu. Kemudian untuk latihannya sendiri, karena dia sudah bisa ya, tinggal nanti kita sebagai orang dewasa mengarahkan dia, memberikan motivasi, terus agar dia confident, percaya diri ya. Saya anjurkan cara melatih anak-anak itu gini. Kalau dia anak pertama tadi udah bisa ya, jadi Mas Wawan bisa sambil nungguin dia di depannya, kemudian dia mau nyampe, kita mundur terus gitu ya, mundur sampai dia kecapean gitu. Atau kalau dia nggak capek, sampai mentok, sampai kita nggak ada lagi, sampai di dinding belakang kita udah mentok dinding, ya udah, habis itu biarkan dia nempel ke dinding gitu ya. Selanjutnya balik lagi, kita mundur aja, jadi kita jagain. Jadi dengan cara begitu si anak ini akan merasa aman, sehingga kalau dia aman dia akan tenang. Kalau dia tenang maka level oksigennya dia itu terjaga gitu. Soalnya kalau dia sempat merasa takut, maka oksigennya akan cepat drop, kemudian dia merasa panik, kemudian malah dia akan kehilangan kemampuan untuk berenang, kekurangan tenaga, kehilangan kemampuan untuk berenang ya, karena kontrol dari pikirannya itu drop, karena oksigennya drop itu. Jadi seperti itu. Kemudian anak yang kedua saya lihat gerakannya udah cukup bagus, tinggal dilatih kayak masnya ya. Jadi masnya tadi itu sekali ayun atau 2 kali ayun kakinya udah agak tenang, mirip ayahnya ya, kakinya bisa berhenti dulu gitu, kemudian dia ambil napas gitu. Nah nanti anak yang kedua ini dilatih lebih tenang juga gitu. Jadi caranya sih mirip-mirip ya, cuman dia kayaknya belum bisa ambil napas ya. Ya sedikit lagi itu, tinggal 1 step aja, ambil napas aja, habis itu udah selesai lah, sama kayak masnya. Jadi tetap sama juga dilatih, nanti kita berada di depannya, mundur gitu ya, dilatih ambil napas, sama dengan masnya tadi ya. Kemudian untuk istrinya Mas Wawan, nah ini luar biasa nih ya. Jadi keluarga ini, jadi yang istrinya Mas Wawan ini saya lihat gayanya itu agak campur-campur ya. Jadi maksudnya kaki, tangan, kaki, terus baru ambil napas. Kayak gitu pun nggak apa-apa gitu ya. Yang saya ajarkan itu kan referensi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kita nyamannya kayak gini aja gitu, silakan gitu ya. Mau kakinya 2 kali, kaki 3 kali, ataupun kaki sekali, tangan sekali, kemudian ambil napas, mana aja. Yang penting kita nyaman. Intinya renang itu apa sih? Renang itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain di air gitu ya. Jadi kalaupun gayanya campur-campur nggak apa-apa. Kalau masalah gaya dada, gaya bebas itu kan karena ada lomba gitu kan. Kalau kita nggak ikut lomba, mau gaya apa ya, gaya terserah lah, gaya kura-kura, gaya apa, yang penting nyampe gitu ya. Berenang itu nggak ada batasan, harus begini, harus begitu, nggak. Yang penting bisa nyampe, kita merasa nyaman itu. Jadi selanjutnya kalau semua sudah bisa berenang, istrinya juga bisa, maka ya yang terakhir tadi itu seperti yang saya bilang ya, kita selanjutnya bikin target aja. Setiap kali datang ke kolam renang kita harus bikin target. Hari itu saya mau berenang misalkan 100 meter gitu. Jadi kalau kolamnya panjangnya 10 meter, ya kita harus bolak-balik 10 kali gitu ya. Kemudian minggu depannya harus nambah lagi, misalkan 150 meter atau 200 meter kayak gitu. Dan seterusnya. Saya sendiri dulu waktu belajar berenang juga begitu, saya juga membuat target-target untuk saya sendiri. Hari ini 200, bulan depan harus bisa 400, bulan depannya harus bisa 600. Akhirnya pernah saya coba sendiri, saya lebih dari 1000 meter ya. Tapi ya
nggak saya tingkatkan lagi kemudian karena sibuk untuk ngajar renang setelah itu, karena ya saya ada passion sendiri, maksudnya ada suka mengajar. Jadi dulu mulai ngajar untuk keluarga, untuk teman-teman gitu ya. Jadi nggak sempat lagi untuk berenang sendiri. Kadang-kadang masih menyempatkan, cuman nggak bisa sering-sering gitu ya. Baik, itu tadi saran-saran dari saya untuk Mas Wawan dan keluarganya. Tapi saya ucapkan selamat ya, karena udah berhasil sejauh itu, sangat bagus. Dilanjutkan terus. Baik, kemudian seperti janji saya tadi, yang kedua, session kedua ini saya akan membahas tentang manfaat dari berenang gitu ya. Nah, orang mungkin ini kan merasa, emang ngapain sih kalau udah bisa berenang terus ngapain gitu ya. Nah, ternyata manfaatnya ini sangat banyak ya. Jadi mungkin selama ini kita hanya dengar-dengar, tapi kalau kita nggak mulai sendiri ya kita nggak merasakan ya, hanya sebatas teori aja. Jadi yang pertama yang jelas, namanya juga olahraga. Olahraga pasti yang pertama tubuh kita jadi terlatih. Jadi terutama otot-otot ya, otot-otot mulai terbentuk gitu ya. Jadi kalau kita nggak pernah olahraga, ototnya ya segitu-segitu aja gitu ya. Tapi kalau kita sering olahraga, otot jadi terlatih. Jadi badan nggak cepat capek karena udah dibiasakan capek ya kan. Jadi otot nggak capek lagi. Kemudian yang kedua, ini yang paling sering ditanyakan orang, yaitu apakah renang bisa membuat tinggi badan, menambah tinggi badan? Jawabannya adalah iya. Jadi banyak sekali penelitian ya yang sudah dilakukan mungkin para ilmuwan ataupun tentang yang meneliti tentang olahraga, bahwa renang terbukti memang menambah tinggi badan gitu ya. Jadi tentu saja ini berlaku untuk orang yang masih dalam masa pertumbuhan ya, terutama anak-anak gitu ya. Jadi kalau dimulai dari kecil gitu, mungkin pertumbuhannya akan lebih terbantu oleh renang tadi. Tapi bukan berarti yang sering renang pasti dia tinggi, enggak juga, karena tinggi badan juga dipengaruhi oleh keturunan ya kan. Tapi dibandingkan dengan tidak berenang, yang tadinya berbakat tinggi mungkin ya sekedar tinggi, tapi kalau ditambah renang mungkin dia lebih tinggi lagi. Tapi yang orang yang tadinya keturunannya pendek, kalau dia nggak berenang misalkan tingginya nanti 140 gitu ya, tapi kalau dia berenang mungkin dia bisa tambah 5 cm atau 10 cm, 145 atau 150, lumayan gitu ya. Jadi ada juga murid saya yang sudah melaporkan bahwa dia udah nambah tinggi badan gitu ya, hanya dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan gitu, katanya nambah 3 cm gitu. Jadi itu ya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah, nah ini terutama untuk orang-orang dewasa ataupun yang mungkin sudah mulai beranjak tua gitu ya, seperti saya mungkin. Jadi kebanyakan penyakit orang itu adalah orang tua itu mengalami ini saraf terjepit, atau kadang-kadang mereka nggak sadar ya, kita nggak sadar, banyak orang tua yang kadang megangin pinggang gitu ya, kayak gini-gini. Nah, sebagian besar ternyata memang itu sakit pinggang itu diakibatkan oleh saraf terjepit. Saraf di mana sih? Sebetulnya di sini. Jadi di punggung kita ini ada saluran saraf dari otak ke arah yang saraf untuk disebarkan ke kaki. Jadi semuanya lewat tulang-tulang punggung ini ya. Jadi dekat situ. Sehingga ketika terjadi sarafnya ini terjepit ya, terjepit oleh ini ruas-ruas tulang, maka terjadi rasa sakit yang berada di pinggang ataupun kaki. Jadi kadang kaki pun sampai terasa, ada yang sampai lumpuh ya karena mengalami saraf terjepit ini. Nah, disinilah gunanya berenang ya. Jadi berenang ini bisa mengembalikan atau paling tidak mengurangi kerusakan dari tulang-tulang susunan tulang belakang ini. Jadi kalau beberapa kita masih terapi tulang belakang gitu, ada baiknya ditambahin dengan berenang gitu. Saya sendiri juga pernah mengalaminya ya,
saraf terjepit ini. Jadi ruas kelima dari tulang ekor ini mengalami penyempitan gitu ya, atau dempet istilah dalam bahasa Jawa ya, atau menggencet gitu ya. Tulangnya terlalu ini, padahal setiap tulang itu ada bantalannya, teman, karena dia terjepit jadi dia mencet, kemudian antara tulang ini ada jaringan penyangga, jaringannya ini mengencet lagi ke saraf itu yang terjepit sehingga pinggang saya terasa sakit. Dan dengan berenang, dulu saya awalnya berenang sampai 2 bulan ya, 2 bulan hampir tiap hari saya berenang, akhirnya sembuh, sama sekali tidak terasa. Sehingga sampai sekarang kalau misalkan saya mengalami lagi, saya berenang langsung hilang gitu. Oke, kemudian yang keempat yang keempat ini masih belum jauh-jauh dari tulang belakang, tapi ini adalah kelainan bawaan lahir biasanya ya. Jadi ada namanya, coba dilihat ya kalau di Google gitu, ada namanya penyakit tulang belakang namanya skoliosis. Jadi tulang itu kalau dari depan harusnya lurus ya, kita berdiri tegak gini. Tapi ada orang yang tulangnya itu berbentuk melengkung gini, atau bahkan kayak huruf S gitu ya, melengkung ke sini, melengkung ke sini. Jadi salah satu terapi untuk menyembuhkan atau memperbaiki struktur tulang ini adalah dengan cara berenang. Jadi untuk skoliosis, saya pernah mengajarkan orang berenang untuk penderita skoliosis. Caranya itu dengan, ini anjuran dokter saraf ya, katanya disuruh berenangnya dengan gaya bebas gitu. Sehingga saya ajarkan dengan gaya bebas. Tapi apakah hanya gaya bebas? Kata dokternya sih iya, cuman kalau kita baca artikel-artikel lain katanya semua gaya renang pun bisa dipakai. Saya nggak tahu mana yang benar, tapi yang jelas kalau emang gaya bebas bisa menyembuhkan ya gaya bebas aja lah gitu ya. Bisa dipelajari juga, silakan cek di link yang saya sertakan di description video saya ini ya. Kemudian yang kelima itu, nah ini untuk penyakit-penyakit zaman sekarang ini ya, banyak orang stres gitu ya, banyak orang stres. Jadi karena pekerjaan, karena mungkin hubungan pertemanan atau apa gitu ya, kita mungkin merasa stres gitu ya. Jadi renang ataupun nyebur ke air sendiri itu sebetulnya salah satu, kalau dalam bahasa Inggris itu rejuvenation gitu ya. Jadi mengembalikan kesegaran gitu ya. Jadi kita begitu nyemplung ke air itu rasanya segar gitu ya, sehingga stres yang tadinya kita derita itu ya seketika bisa hilang karena rasa segar di dalam air sendiri. Jadi saya sendiri pernah ngerasain ya, maksudnya begitu pusing perkara kerjaan gitu, ya renang dulu, begitu nyebur air langsung lumayan terang gitu ya. Jadi itu stress relief ya, atau menghilangkan stres. Ya saya nggak tahu nanti begitu naik lagi dari kolam renang apakah stres lagi, ya mudah-mudahan enggak ya. Mungkin habis renang, oh ya dapat solusi gitu ya, jadi ting ya solusi. Kemudian ini yang terakhir ya, terakhir tapi bukan untuk diremehkan ya. Saya karena ingatnya terakhir. Berenang ini bagus untuk keselamatan ya, untuk keselamatan, kemudian untuk kepercayaan diri. Jadi gini, terutama bagi kita yang tinggalnya di sekitar perairan ya, Indonesia kan dipenuhi dengan, maksudnya sepertiga wilayah Indonesia ini kan air ya, berupa laut gitu. Jadi ada baiknya kita itu menguasai renang. Karena apa? Kayak saya ini di perairan Kepulauan Riau ya, kalau ke daerah lain itu mau nggak mau harus naik kapal gitu. Paling dekat di sini ada namanya Pulau Belakang Padang, itu pun harus naik perahu ya, perahu tempel, atau orang sini bilang pompong namanya. Jadi kalau kita naik itu perahunya kecil, hanya berseberangan mungkin 2 orang berjajar, airnya pun bisa kita pegang gini ya. Jadi beberapa orang yang nggak bisa berenang itu stres, naik perahu itu stres gitu, karena takut bagaimana nanti kalau tenggelam ini. Dan nyatanya memang kadang ada
kecelakaan di ketika kita naik perahu itu, dan ada sayangnya memang ada korban ya. Jadi inilah gunanya. Jadi kalau kita bisa berenang, paling tidak ya, meskipun ada cuaca buruk, mudah-mudahan jangan ya, kemudian entah kapalnya rusak atau apa gitu, kita paling tidak bisa renang gitu ya, bisa renang. Nanti kita langsung, jadi gini, kalau kita bisa renang, biasanya begitu kita naik perahu, kita akan observasi ya, mengamati sekitar kita, pulau terdekat mana gitu. Jadi kalau kita bisa renang, seperti saya tadi saya bilang, saya udah pernah nyoba 1000 meter gitu. Kalau kita perkirakan jaraknya cuma 200 meter, gampang. Jadi kita merasa aman sendiri gitu. Jadi itu ya, untuk menjaga atau meningkatkan percaya diri kita. Jadi kita melihat air udah nggak ngeri lagi lah, malah pengennya nyemplung gitu ya, kalau bisa mau renang gitu, tapi kan nggak mungkin, kita lagi bepergian gitu ya. Baik, itu tadi. Jadi yang pertama tadi tentang keluarga Mas Wawan yang berhasil berenang, yang kedua tadi tentang manfaat dari berenang. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jadi saya akan senang kalau informasi ini berlanjut ke mungkin ke keluarga-keluarga lain gitu ya. Kayak Mas Wawan ini udah berhasil satu keluarga, mungkin bisa ngajarin lagi ke keluarga temannya atau ke sanak saudara yang lain gitu. Jadi kita ingin memasyarakatkan renang inilah ya, karena kita sebagai tinggal atau sebagai warga Indonesia yang tinggal di wilayah perairan yang sangat luas ini, ada baiknya menguasai renang. Terima kasih sudah menyaksikan.